Pusat inti kemanusiaan ada pada hati. Hati sebagai penentu arah dan kompas kehidupan yang mengarahkan kemana kaki harus melangkah dan kemana jiwa harus berlabuh. Pada hati yang hidup, tempat berlabuhnya adalah tempat sujud yang menenangkan dan menentamkan jiwa. Namun pada hati yang sakit, bahkan mati, akan bersimpuh dalam kuasa nafsu yang tak pernah puas. Hati tidaklah selamanya hidup hingga menjulangkan akhlak mulia, tetapi mudah sekali berbolak-balik dan berubah-ubah, karena memang demikianlah fitrah dari hati, yaitu tempat yang selalu berbolak-balik sebagaimana pengertian hati itu sendiri. Dinamakan hati karena selalu berbolak-balik, dan dinamakan manusia karena memiliki sifat selalu lupa. Karena hati adalah pusat pertarungan antara suara kebaikan dan keburukan. Hati perlu dikawal agar tetap berada dalam fitrah kebaikannya. Cara mengawal dan menyelamatkan hati, salah satunya adalah berkumpul dengan orang soleh. Momentum untuk berkumpul dengan orang soleh itu sangatlah banyak. Bisa dalam bentuk berzikir dan bersolawatan, doa bersama-sama, tahlilan, berkumpul dalam majelis ilmu, atau dalam sebuah musabaqah dan silaturahim. Silaturahim yang terindah adalah apabila kita bisa berkumpul dengan para ahli dan pecinta Al-Quran. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baiknya orang adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Artinya para ahli Al-Quran. Perkumpulan terindah adalah saat berkumpul para ahli dan pecinta Al-Quran dalam sebuah majelis untuk mengagungkan, memuliakan, dan mendalami Al-Quran. Suatu majelis yang di dalamnya tidak ada satupun yang dibahas kecuali Al-Quran. Suatu majelis yang Al-Quran dibaca dengan merdu, dihafalkan setiap surah demi surahnya, didalami setiap siratan maknanya, diungkap setiap rahasia-rahasia besar kemukjizatannya, diuntai dengan kalimat-kalimat indah dalam keagungan dakwah, dan berbagai keindahan bait yang dikumandangkan dalam bingkai musabaqah para pecinta kalam mulia. Inilah taman surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan di dunia, yaitu majelis zikir, tempat berkumpulnya para pembaca Al-Quran, pecinta Al-Quran, dan para pengkhidmat Al-Quran. Alangkah indah pertemuan para pecinta ini, karena hari-hari mereka dikelilingi semerbak wangi dan taburan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh ribuan malaikatnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul pada salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menjemput-jemput mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Alangkah indah dan bahagia pertemuan itu. Alangkah merugi bagi manusia yang saat berkumpul para pecinta Al-Quran, mereka tidak mampu mengambil manisnya ilmu dari para ahlinya dan berkhidmat kepada para pecintanya. Padahal, itulah taman surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan di muka bumi. Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu an mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kamu melewati taman-taman surga, singgahlah dengan senang." Para sahabat bertanya, "Apakah taman-taman surga itu?" Beliau menjawab, "Kelompok-kelompok zikir." Hadis riwayat At-Tirmizi. Semoga Al-Quran menjadi jalan kemuliaan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kasih sayangnya kepada kita karena Al-Quran. Semoga Al-Quran menjadi cahaya petunjuk bagi kita di akhirat. Semoga Al-Quran mampu menjadi pengingat kita kala lupa dan sebagai hujjah saat pertanggungjawaban. Sesungguhnya surga merindu kepada para pecintanya, yaitu mereka yang dalam lisan mereka, perilaku mereka, dan hati mereka hanya ada Al-Quran. Marilah kita pinang surga dengan Al-Quran,
Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pinangan kita serta meridhoi langkah kita hingga memasuki pintu surganya.